Pernahkah kamu melihat danau yang begitu tenang saat matahari hampir tenggelam sampai terasa seperti tidak nyata? Di kaki Gunung Arwana tersembunyi sebuah danau bernama Danau Senja. Airnya jernih, berwarna keemasan ketika cahaya sore menyentuh permukaannya. Siang hari danau itu tampak biasa saja. Anak-anak bermain di tepian, nelayan menebar jala, burung-burung melintas rendah di atas air. Namun saat matahari mulai turun dan kabut tipis perlahan menyelimuti permukaan danau, warga desa selalu pulang lebih cepat. Pintu-pintu ditutup, anak-anak dipanggil masuk. Karena mereka percaya saat senja tiba, sesuatu muncul dari tengah danau. Sesuatu yang tidak terlihat di siang hari. Sebuah perahu hitam. Tidak ada yang tahu sejak kapan perahu itu ada. Orang-orang tua mengatakan bahwa leluhur mereka pun sudah memperingatkan tentangnya. Perahu itu tidak memiliki dayung, tidak memiliki layar. Namun ia bisa bergerak sendiri, meluncur pelan di atas air tanpa suara. Dan di dalamnya selalu ada sosok berpakaian gelap yang wajahnya tertutup bayangan. Dahulu kala hiduplah seorang pemuda miskin bernama Laksana. Ia yatim piatu sejak kecil. Hidupnya bergantung pada hasil tangkapan ikan di danau itu. Namun tangkapannya tak pernah banyak. Kadang ia pulang dengan perahu kosong, hanya membawa rasa lelah dan kecewa. Ia sering duduk lama di tepian danau, memandangi rumah-rumah besar milik para pedagang di desa seberang. Di dalam hatinya tumbuh rasa iri, rasa ingin memiliki hidup yang lebih mudah. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan langit berubah jingga kemerahan, Laksana masih berada di danau. Ia terlalu putus asa untuk pulang cepat. Jala yang ia tebar seharian hanya menghasilkan beberapa ikan kecil. Saat itulah ia melihat sesuatu di tengah kabut. Sebuah perahu hitam. Perahu itu muncul perlahan, seolah terlahir dari bayangan air. Tidak ada suara kayu berderit, tidak ada percikan air. Hanya gerakan halus mendekat ke arahnya. Di dalam perahu, duduk seorang pria berpakaian hitam pekat. Wajahnya sulit dikenali, seolah cahaya senja tidak mampu menyentuhnya. Laksana, suara pria itu dalam dan tenang. Pemuda itu terkejut. "Siapa kau?" "Aku tahu keinginanmu." Angin tiba-tiba berhenti. Air danau menjadi terlalu tenang. "Aku bisa memberimu hasil tangkapan melimpah, harta yang tak pernah habis, rumah besar, kehidupan yang kau impikan." Jantung Laksana berdetak keras. "Sebagai gantinya," tanyanya pelan, "suatu hari nanti, saat aku datang kembali di waktu yang sama, kau harus ikut bersamaku." Laksana ragu, namun bayangan tentang hidup miskin selamanya terasa lebih menakutkan. "Apakah aku akan mati?" tanyanya. Pria itu tersenyum tipis. Setiap janji memiliki akhir. Kabut menebal. Dalam kelemahan hatinya, Laksana mengangguk. "Aku setuju." Perahu hitam itu perlahan menjauh dan menghilang di telan senja. Sejak hari itu, keajaiban terjadi. Setiap kali Laksana menebar jala, ikan-ikan besar terperangkap tanpa henti. Ia menjadi nelayan paling sukses di desa. Ia membeli perahu baru, membangun rumah besar. Orang-orang mulai menghormatinya. Namun ia tidak pernah lagi berada di danau saat senja. Tahun-tahun berlalu, Laksana menikah dan memiliki seorang anak perempuan yang sangat ia sayangi. Anak itu adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Setiap kali melihat wajah putrinya, ia teringat janji yang pernah ia buat. Dan ia mulai takut. Suatu sore, ketika Laksana sedang memperbaiki jala, anaknya bermain di tepian danau. Langit mulai berubah jingga tanpa ia sadari. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba, udara menjadi dingin. Air danau yang tadi tenang mulai bergetar pelan. Laksana menoleh. Perahu hitam itu muncul lagi. Lebih dekat dari sebelumnya. Pria berpakaian gelap berdiri di dalamnya. "Kini waktunya," katanya tanpa emosi. Laksana gemetar. "Aku belum siap." Janji tidak menunggu kesiapan. Anaknya berdiri di tepi air, kebingungan melihat ayahnya yang pucat. Angin berputar,
Air danau membentuk pusaran kecil di sekitar kaki anak itu. "Ambil aku," teriak Laksana, "jangan sentuh anakku." Pria itu menatapnya. Janji tidak menyebut siapa yang harus ikut. Tangan-tangan hitam muncul dari dalam air, bergerak ke arah anaknya. Tanpa berpikir panjang, Laksana melompat ke danau. Ia mendorong putrinya kembali ke daratan dengan seluruh tenaganya. Anaknya terjatuh di rumput, selamat. Namun saat Laksana mencoba berenang kembali, tangan-tangan gelap mencengkram tubuhnya. Dingin, kuat, tidak manusiawi. Ia menjerit, memanggil nama anaknya untuk terakhir kali. Tubuhnya terangkat dari air dan terlempar masuk ke dalam perahu hitam. Perahu itu perlahan menjauh. Kabut menelan semuanya. Ketika senja benar-benar hilang dan malam turun, danau kembali tenang seperti biasa. Warga menemukan anak Laksana menangis sendirian di tepian danau. Tidak ada jejak perahu, tidak ada tubuh. Sejak hari itu, Laksana tidak pernah terlihat lagi. Orang-orang desa kembali mengingatkan satu sama lain. Jangan pernah tinggal di danau saat senja. Jangan pernah menerima tawaran yang datang dari kabut. Karena sesuatu yang memberi terlalu mudah, biasanya menagih dengan harga yang tidak sanggup kita bayar. Dan hingga kini, ketika matahari hampir tenggelam dan kabut mulai turun di danau senja, kadang terlihat bayangan perahu hitam melintas pelan di atas air. Menunggu, menawarkan, dan mendengarkan siapa saja yang diam-diam berdoa untuk jalan pintas dalam hidupnya.